Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-14 mata kuliah Komunikasi Digital dan Sosial Media. Jadi di bab pertemuan 14 ini kita akan mempelajari bab 13 tentang hukum dan keamanan digital. Dalam komunikasi kita perlu adanya perlindungan atau kita harus mewanti-wanti tentang hukum di mana negara kita atau secara hukum internasional di dalam keadaan digital. Karena jika kita salah, kita akan bisa berdampak pada eh, melanggar peraturan. Memahami undang-undang ITE gitu ya, kita itu adalah payung hukum penting dalam aktivitas digital di Indonesia. Jadi untuk melindungi pengguna dan memastikannya. Jadi ini misalkan contoh pembayaran, payment, kemudian eh, password gitu ya. Dan eh, banyak juga yang mengandung privacy gitu ya. Itu ada di Undang-Undang ITE. Nah, bisa dibaca lah di internet gitu ya atau di Google di mana tentang Undang-Undang ITE di Indonesia. Nah, pasal-pasal karet atau dapat memahami batasan hukum dan dalam Undang-Undang ITE sendiri. Jadi di pasal-pasal yang ada itu kalau katanya kita bilang pasal-pasal karet ya, kita bisa bilang diperpanjang gitu ya. Itu sebenarnya di Undang-Undang ITE itu ada namanya pencemaran nama baik. Jadi hati-hati adik-adik dalam berkomunikasi di digital maupun sosial media. Pada Undang-Undang ITE ini ada mengatur batas kritik dan fitnah yang memberikan perlindungan hukum bagi individu dari penyebarannya. Jadi, hati-hati untuk membahas kritik dan fitnah yang ada di sosial media. Itu harus dijauhi. Nah, kemudian adalah ujaran kebencian yang dilarang dari dalam Undang-Undang ITE itu adalah melarang persyaratan yang bersifat sara, gitu ya. Sara itu misalkan ada tentang agama, gitu ya, terus tentang ras, gitu. Nah, itu eh, penting sekali untuk menjaga kerukunan antara masyarakat demi kestabilannya. Kemudian ada penyebaran hoax. Nah, hoax itu berita bohong dapat dikenakan sanksi hukum. Jadi itu mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan teliti dalam mengakses serta menyebarkan informasi di dunia media sosial maupun digital. Nah, kemudian dalam komunikasi digital sendiri, kakak-kakak atau adik-adik harus melihat lagi untuk tentang hak cipta. Bahkan kalau misalkan adik-adik baca nih ya, contohnya tahu Anya Geraldine, itu kan nama orang ya, istilah dia menamai dirinya sendiri. Nah, itu dia mendaftarkan nama itu dalam hak cipta atau konten digital miliknya. Jadi memang ada bisa didaftarkan nama adik-adik sendiri ya kalau misalkan punya konten itu nah, kontennya adik-adik itu bisa eh, di hak cipta pemerintah didaftarkan nama itu DJP DJP cari aja nanti di Google itu bisa adalah untuk menghindari eh, mengatasnamakan pemiliknya. Jadi memang harus hati-hati. Bahkan Ayu Ting Ting pun itu nama pemiliknya bukan si Ayu Ting Tingnya sendiri gitu ya. Itu kontennya punya dia, tapi Ayu Ting Ting itu nama brand dari TV-nya. Jadi dia punya kontrak di situ. Jadi bukan haknya dia. Jadi harus berhati-hati. Contohnya juga ada karya Taylor Swift ya. Taylor Swift itu 1 sampai 7 kalau nggak salah. Itu dia diambil oleh produsernya. Jadi ketika dijual dia nggak suka, akhirnya dia buat karyanya sendiri. Dan itu harus hati-hati ya untuk itu. Bahkan contohnya Justin Bieber sekarang nggak bisa nyanyiin karya-karya yang dia punya karena itu lagunya masuk ke hak ciptanya sekarang punya orang. Jadi dia harus bayar hak cipta karena mahal. Jadi dia tidak bisa menyanyikan lagunya itu lagi. Ya itu harus hati-hati di situ. Nah, fair use atau memahami konsep penggunaan wajah. Jadi ketika penggunaan wajah orang lain gitu ya.
yang bertujuan untuk kritik, edukasi, padahal bukan pakai wajah kita gitu ya. Itu harus hati-hati karena itu pelanggaran hak cipta. Nah, jadi harus ada sumbernya untuk memperhatikan konteksnya. Misalnya contoh nih, kita pakai lagunya Agnes Monica contohnya. Nah, itu Agnes Mo gitu ya. Nah, itu kan ada hak ciptanya. Nah, itu kita harus hati-hati, kita harus ada eh, sumbernya atau lagunya lagu Agnes Monica gitu ya atau Smo gitu ya. Itu bisa diperhatikan di konten-konten kita kelak nanti. Jadi jangan sampai kita ambil video orang sebelahan cuplik tapi nggak ada dari mana nih eh, haknya gitu. Jadi hak ciptanya pun siapa. Nah, kemudian ada privasi data. Jadi untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko doxing dan jejak digital sangat penting untuk melindungi data pribadi secara efektif. Jadi, saran saya adalah adik-adik kalau pakai di sosial media ya jangan nama asli gitu, kecuali memang mau branding tentang nama adik-adik. Biasanya kita pakai nama yang branding yang berbeda gitu. Bahkan juga untuk brand sendiri, ya kita nama brand itu janganlah kita naikin nama kita gitu. Kalau misalkan mau brand ya brand tentang personal branding. Tapi hati-hati jejak digital itu sangat penting karena setiap pembacaan HR gitu ya atau human resource ketika mau pekerjaan itu bacanya juga melalui jejak digital adik-adik. Nah, keamanan akun, nah itu langkah-langkah tepat untuk menjaga privasi dan data dari ancaman digital. Jadi kakak harus hati-hati untuk menjaga privasi dan data dari ancaman digital sendiri. Jadi nanti ketika akun harus dilindungi, biasanya ada tuh notif bakal ada 4 notif gitu ya dari notification yang harus kita jaga dari privasi data kita. Jangan sampai akun ini tersebar, bahkan misalnya minta nomor teleponnya dong kak, gitu kita sebar gitu ya. Itu harus hati-hati. Ada ancaman digital di situ. Jadi mungkin kita bisa bikin 2 nomor kita yang bisa disebar atau nomor kita yang berdasarkan data banking kita. Gitu. Jadi harus hati-hati di situ. Dan bahkan nama juga ya, akun itu. Nah, itu harus di hati-hati. Email gitu ya, nomor satunya. Kadang link ke email atau ke nomor telepon WhatsApp gitu. Nah, ada perbandingan akun aman dan rentan adik-adik. Jadi kalau akun aman itu biasanya minimal two verification authorization. Jadi aktifnya itu kita harus buka harus 2, misalkan ke email kah, ke nomor telepon lah dulu gitu. Tapi kalau rentan itu tidak ada yang dilindungi. Jadi kalau kita login login aja masuk gitu. Kalau kita tapi pas login harus akses ke nomor telepon dulu, akses kemana dulu agar tidak mudah diserang. Nah, sebenarnya ini bukan tugas, tapi nanti one day ketika adik-adik mau untuk membuat suatu konten, nah lakukan keamanan akun yang memastikan 2FA, jadi aktif di platform sosial media adik-adik. Jadi memang setiap platform sosial media atau adik-adik berjualan secara bisnis di e-commerce itu harus pakai minimal tuh itu verification authentication. Jadi memang aktif di sosial media itu kita harus punya beberapa sebelum masuk nggak usah langsung masuk, tapi harus ada oke dulu dari beberapa handphone atau mungkin dari email atau bahkan dari nomor yang bersangkutan. Jadi untuk lebih aman ketika nanti mereka udah hacker nemu password kita tapi langsung masuk gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Pahami jejak digital itu penting dari dampak privasi dan melindungi informasi pribadi. Jadi hati-hati jejak digital kita dilihat, kita lihat privasi kita, kemudian informasi kita di sosial media. Nah, mungkin nanti kalau misalkan adik-adik, saya nggak ngasih tugas ya, ini bukan tugas, tapi kalau misalkan kita udah ngecek gitu, kita analisis dulu keamanan kita, langkah-langkah yang diperlukan, dan untuk meningkatkan perlindungan kita sendiri. Nah, jadi sebagai kesimpulan gitu ya, kebebasan berpendapat di ruang digital tidak bersifat mutlak gitu. Jadi nggak ada yang benar ada yang salah gitu ya. Tapi memahami hukum gitu ya, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan rasa aman dalam berkarya. Jadi nanti kalau kita komunikasi di sosial media maupun digital, kita harus mengerti hukum secara eh, aman
agar kita dapat berkarya secara aman dan bermedia. Kemudian, keamanan digital adalah tanggung jawab pribadi yang tidak bisa ditawar. Jadi, dari akun kita itu perlunya ada keamanan yang total agar tidak bisa lagi akun kita dihack. Kalau kita udah tinggi kan ya, followersnya banyak, subscribernya banyak, itu harus sangat-sangat hati-hati dari keamanan kita sendiri karena makin banyak yang memang pasti ngontak kita gitu. Nah, kita harus memisah-misahkan. Nah, itu adalah tentang karya. Jadi, di dalam komunikasi ini kita perlu adanya memahami di sosial media dua ya. Kita perlu mengerti hukumnya, kita juga perlu memahami keamanan digital kita. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan 14 ini. Jadi jika mau ada yang bertanya, silakan bisa tanyakan di forum LMS atau di grup WhatsApp yang sudah diberikan pada mata kuliah ini. Nah, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Ada Zoom di minggu depan. Silakan kalau misalkan langsung bingung gitu mau nanya, bingung deh gimana ya kata-katanya bisa ditanyakan di Zoom minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.